Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argia Maliani dengan NIM 28920500045, Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan tarif dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dalam memenuhi UTS saya yang diampu oleh dosen Bapak Lulu Abila Kurniawan SEMM. Pengertian tarif. Tarif adalah pembebanan bea atau pajak yang dikenakan terhadap komoditas perdagangan yang melewati batas wilayah hukum atau custom area suatu negara. Tarif impor atau import barriers merupakan bea yang dibebankan terhadap komoditas yang masuk ke wilayah atau custom area suatu negara yang berasal dari negara lain. Tarif ekspor atau export barriers merupakan bea yang dikenakan terhadap komoditas yang dikirim ke negara lain melewati batas wilayah hukum atau custom area negara yang bersangkutan. Jadi dari pengertian tarif ini macam-macam tarif itu berbeda. Kalau kita mau impor itu kita dikenakan biaya tarif sekian dan biaya tarif ekspor pun berbeda. Jadi setiap pengiriman kita dikenakan berbagai macam tarif dengan berbagai macam pengiriman ke negara mana yang mau kita tuju. Penggolongan tarif. Tarif ekspor yaitu tarif atau bea yang dibebankan terhadap komoditas yang dikirim ke luar negeri. Jadi tarif ekspor ini mungkin cukup besar karena kita mengirimnya ke luar negeri, tergantung juga pengiriman kita bisa menggunakan jalur darat, jalur laut atau jalur udara. Selanjutnya ada tarif transito, yaitu tarif atau bea yang dikenakan terhadap komoditas yang melalui suatu negara, tetapi tujuan komoditas tersebut bukan negara itu tetapi negara lain. Selanjutnya tarif impor adalah tarif bea yang dikenakan terhadap komoditas yang masuk ke dalam suatu negara dengan ketentuan negara bahwa negara yang mengenakan tarif sebagai tujuan akhir komoditas tersebut. Efek tarif impor. Yang pertama ada efek harga atau price effect, yang kedua efek produksi, yang ketiga efek penerimaan, yang keempat efek konsumsi, dan yang terakhir efek redistribusi pendapatan. Jadi dari tarif impor ini ada beberapa macam efek yang perlu kita ketahui. Jadi kita nggak sembarang asal misal berpatokan dengan tarifnya aja, tapi yang kita ketahui juga efeknya apa sih yang kita melakukan impor. Jadi kita harus tahu dasarnya itu kalau menggunakan sesuatu apa sih efeknya, seperti itu. Alasan pengenaan tarif yaitu yang pertama melindungi industri di dalam negeri, terutama industri yang baru tumbuh atau infant industry. Yang kedua, penerapan proteksi edukatif. Yang ketiga, memperbaiki dasar tukar atau term of trade. Yang keempat itu membuka kesempatan kerja. Yang kelima, penganekaragaman produksi. Dan yang terakhir, kebijakan anti dumping. Jadi tarif ini tuh nggak asal main dikenakan. Jadi ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui. Jadi macam-macamnya ini mungkin kita bisa mengerti kenapa sih setiap pengiriman itu dikenakan tarif, kenapa ada berbagai macam tarif dengan pengiriman berbeda-beda ke suatu negara. Jadi ini alasan yang perlu banget kita ketahui asal dengan tidak sembarangan kita mengirimnya. Dan kenapa sih tarif itu berbeda-beda? Nah, ini sebagai alasannya. Terus tarif nominal dan tarif proteksi efektif.
Tarif nominal adalah presentasi besaran tarif yang dikenakan atas suatu komoditas tertentu yang tertera di dalam buku tarif bea masuk Indonesia atau BTMBI. Jadi tarif nominal ini mungkin di bea cukai itu ada prosedurnya dan ada pedomannya. Jadi kita nggak main asal menarifkan barang tersebut, tapi memang ada ketentuannya. Selanjutnya ada tarif proteksi efektif. Pembebanan tarif terhadap impor bahan mentah akan menyebabkan kenaikan ongkos produksi, namun akan menyebabkan naiknya nilai tambah industri di dalam negeri. Sistem tarif single column tarif yaitu untuk berbagai jenis komoditas hanya mempunyai satu macam tarif dan besarnya ditentukan sendiri atau ditentukan sepihak oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Selanjutnya, double column tarif. Sistem di mana untuk setiap komoditas mempunyai dua tarif. Triple column tarif biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Jadi sistemnya itu memang berbagai macam ya. Ada yang single, jadi kita tahu nih kita mau kirim ke negara mana dan berapa sih tarifnya. Jadi kita nggak main asal kirim. Perbedaan tarif yang pertama ada ad valorem rates. Ini bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentasi dari nilai komoditas yang dikenakan bea tersebut. Yang kedua, specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada komoditas. Yang ketiga ada specific and valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara spesifik dan ad valorem. Misalnya, suatu komoditas tertentu dikenakan 10% tarif, ad valorem ditambah 20.000 untuk setiap unit. Jadi kita tuh ada istilahnya untuk pembedaan tarif. Misal tarif sekian yang kita pakai apa, terus setiap ukuran fisiknya berapa. Jadi kita tahu nih dasarnya untuk kita misalnya usaha ada di kita mau impor usaha kita atau kita mau ekspor komoditas kita gitu. Jadi ada berbagai macam tarif. Studi kasus. Jadi teman-teman kita membahas tentang studi kasus. Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Jokowi mengevaluasi kerjasama dengan perdagangan bebas. Dalam kasus tuna, justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement atau FTA dengan Uni Eropa. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kemendak Baru Khairi mencontoh, Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar. Tetapi, bea masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%. Namun, Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia itu hanya dikenakan bea masuk impor 0%. Akibat 22,5% itu kita sudah sulit bersaing dengan mereka. Kenapa ya? Alasannya mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal faktor ini, kata Bahru usai rekor soal FTA di kantor Menko Perekonomian Jakarta Selasa 17 Maret 2015 ini. Kasus serupa juga tersedia di Jepang. Tuna asal Indonesia harus kena bea masuk impor 7,5%. Sedangkan di negara lain hanya 0,0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah ada kerjasama perdagangan bebas bilateral dengan Jepang, yaitu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA. Sumber studi kasusnya itu dari The Tech Finance yang dengan judulnya Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi Perdagangan Bebas. Jadi mungkin studi kasus ini kenapa ya kasus ekspor tuna itu rendah
Indonesia karena mungkin kita harus mengevaluasi nih, masa di negara lain masuknya dengan sekian tetapi di negara kita dengan sekian, padahal kita salah satu pengekspor terbesar. Makanya pemerintah itu harus sigap dengan mengevaluasi perdagangan internasional ini karena memang berpengaruh dalam perekonomian negara kita, supaya negara kita menjadi lebih maju dan lebih makmur rakyatnya. Dan mungkin ini suatu pembelajaran buat kita ya teman-teman. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.